Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita sekalian. Yang saya hormati seluruh awak media. Walaupun pada malam seperti ini, teman-teman masih setia untuk bisa menyampaikan informasi kepada seluruh masyarakat Provinsi Gorontalo. Yang saya hormati seluruh kru dari tim tracking maupun tim Infocom. Pada malam ini kami ingin menyampaikan informasi situasi terkini COVID-19 yang ada di Provinsi Gorontalo Senin tanggal 13 Juli 2020 pukul 19.30 WITA. Kami menerima hasil pemeriksaan spesimen sejumlah 118 spesimen, di mana ada 2 diantaranya positif. Jadi dari 118 ini alhamdulillah hanya ada 2 yang spesimen positif. 2 spesimen positif ini berasal dari Kota Gorontalo, yakni dari Kota Barat dan Sipatana. Yang sembuh ada 5 orang, dan yang meninggal pada hari ini tidak ada yang terkonfirmasi meninggal, alhamdulillah. Sehingga total pasien terkonfirmasi hari ini adalah sejumlah 363 kasus, yang meninggal 17 orang, yang sembuh 237 orang, dan dalam perawatan 109 orang atau pasien. Pasien yang sembuh ada 5 orang, yakni pasien 133 ARL laki-laki 30 tahun, Kecamatan Telaga Jaya, Kabupaten Gorontalo, di mana swab kedua dan ketiga PCR-nya negatif. Yang berikutnya adalah pasien 227 NRS laki-laki 35 tahun, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, swab ketiga dan keempat PCR-nya dinyatakan negatif. Pasien yang sembuh berikutnya adalah pasien 264 SCK, perempuan 53 tahun, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, di mana swab kedua dan ketiga berturut-turut dinyatakan negatif. Pasien yang sembuh berikutnya adalah pasien 279 IFS laki-laki 31 tahun, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara, swab kedua dan ketiga dinyatakan negatif. Yang sembuh yang terakhir yang terkonfirmasi hari ini adalah 280 ANP laki-laki 24 tahun, Kecamatan Tilango, Kabupaten Gorontalo, swab kedua dan ketiga PCR-nya negatif. Yang positif ini ada 4 yang positif lama, di samping yang 2 yang positif baru, ada 4 yang positif lama, di mana yang positif lama ini adalah pasien 256 SKN laki-laki 19 tahun, pasien 312 FIU laki-laki 27 tahun, dan pasien 327 FHU perempuan 25 tahun, dan pasien 345 DEG perempuan 54 tahun, di mana setelah diambil swab yang terakhir masing-masing masih tetap menunjukkan hasil PCR-nya yang positif. Kita doakan mereka insya Allah cepat sembuh, amin ya rabbul alamin. 2 positif baru yang terkonfirmasi dari 118 spesimen tadi adalah, kalau sebelumnya kita terkonfirmasi 361, maka pada malam hari ini pasien yang berikutnya adalah pasien 362, nama SSS, perempuan 26 tahun, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo,
di mana pasien 362 ini merupakan tracking kontak dari pasien 373 atau SRA. Dilakukan swabnya positif dan sekarang persiapan untuk karantina mandiri. Pasien yang terakhir yang terkonfirmasi pada malam hari ini adalah pasien 362 YOM, perempuan 41 tahun, Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo. Pasien 363 merupakan tracking kontak dari pasien 252 atau WJM, hasil swabnya positif dan sementara persiapan karantina mandiri di rumah. Demikian yang bisa kami sampaikan. Ada yang perlu dikonfirmasi? Silakan. Terkait dengan pasien positif kemarin yang hari ini, apakah tracking yang dilakukan berjalan maksimal atau bagaimana? Ya, sampai dengan saat ini seluruh gugus tugas, baik gugus tugas provinsi maupun kabupaten kota, begitu ada yang positif langsung dilakukan tracking, dan itu sangat aktif sekali. Jadi begitu ini pasien yang kemarin, hari ini sudah mulai dilakukan tracking, begitu juga yang sebelum-sebelumnya sudah mulai dilakukan tracking. Hanya saja ini perlu untuk disampaikan kepada seluruh masyarakat bahwa tim tracking yang ada di lapangan itu tolong dibantu. Memang sering ada informasi bahwa ada penolakan terhadap tim tracking yang ada di kabupaten kota, karena sesungguhnya adalah kita harus mengerti kenapa harus diambil swabnya walaupun tidak ada gejala. Kenapa? Karena kalau tidak ada gejala dan kita tidak ambil swabnya, kita tidak tahu persis bahwa yang bersangkutan sudah mengidap virus corona atau tidak, dan yang di tracking itu adalah yang ada kontak erat dengan pasien yang dinyatakan terkonfirmasi. Jadi kemungkinan besar bisa tertular, dan kemungkinan besar juga kalaupun sudah tertular dan tidak punya gejala bisa menularkan kepada keluarga kita, dan kalau keluarga kita itu kebetulan komorbid, maka akan memperparah komorbid daripada keluarga kita itu. Jadi itu kami berharap kepada seluruh masyarakat agar tolong dibantu tim tracking dengan kita secepatnya untuk membantu supaya di swab dan di tracking, kemudian kita dapati dalam posisi masih awal, insya Allah bisa cepat kita kendalikan, dan pada satu saat nanti insya Allah kita optimis kalau dengan usaha daripada kita semua kita bisa mengendalikan virus corona ini di daerah kita di Provinsi Gorontalo. Ya, cukup. Ada lagi? Bagaimana intervensi dari gugus tugas terkait dengan banyaknya komunitas, kemudian termasuk jamaah, entah itu jamaah masjid atau jamaah gereja yang sudah tidak mulai menggunakan masker ketika beraktivitas? Apa intervensi dari gugus tugas melibatkan TNI Polri untuk mengajak mereka menjaga jarak dan menggunakan masker? Iya. Barusan kami tim gugus tugas mengadakan rapat dengan wali kota, dengan seluruh Forkopimda yang ada di Kota Gorontalo, seluruh SKPD yang ada di Provinsi Gorontalo, yang ada di Kota Gorontalo, itu menyatukan langkah bagaimana untuk menekan laju perkembangan daripada virus corona ini, di mana Kota Gorontalo dan lazimnya sebuah ibu kota memang seperti itu, kasus yang terbanyak itu ada di Kota Gorontalo. Salah satu hasil daripada rapat kita tadi, salah satu rekomendasinya adalah bagaimana memberdayakan masyarakat. Pada intinya saat sekarang ini, pada saat kebiasaan baru, jadi kita masuk kepada era kehidupan dengan kebiasaan baru, itu peran serta daripada masyarakat yang sangat diperlukan,
Contohnya seperti di tempat-tempat umum, di tempat-tempat ibadah. Harusnya seluruh pengelola dan kita sebagai masyarakat yang menggunakan tempat-tempat umum itu, yang beribadah di tempat-tempat ibadah itu, melakukan protokol kesehatan. Jadi dibantu dengan TNI, Polri, dibantu dengan seluruh aparat. Jadi nanti insya Allah di Kota Gorontalo, ini kami baru habis rapat tadi, seluruh masyarakat yang ada di Kota Gorontalo, untuk seluruh elemen untuk bisa bahu-membahu, saling membantu untuk bisa menekan laju pertumbuhan daripada penyebaran virus corona ini. Intinya begini, Andi, bahwa seluruh masyarakat yang ada di Provinsi Gorontalo, kita benar-benar sadar bahwa virus ini bisa kita kendalikan dengan satu syarat, yakni kita disiplin melakukan protokol kesehatan. Kemarin saya sudah berikan informasi kenapa harus pakai masker, apa dasar ilmiahnya, kenapa harus cuci tangan, pakai sabun, harus mandi, apa dasar ilmiahnya. Walaupun sederhana, tetapi mudah-mudahan ini bisa membantu untuk kita memahami dan bisa berpartisipasi langsung terhadap pemutusan mata rantai daripada virus corona ini. Tolong teman-teman wartawan, awak media, tolong gelorakan bahwa sayangi diri, sayangi keluarga. Kalau bisa bikin tagar, sayangi diri, keluarga dalam hal corona ini. Makasih. Silakan. Pak, apakah dari gugus tugas ada pola pendekatan pemahaman ke masyarakat yang diubah? Karena kan sekarang terlihat masyarakat sudah mulai acuh tak acuh ya Pak ya, karena melihat perbandingan antara yang meninggal dengan yang sembuh tuh lebih banyak yang sembuh, jadi akhirnya masyarakat yang tadinya berpikirnya bakal meninggal gawat gitu ya, akhirnya jadi terlihat baik-baik saja, makanya sudah cuek. Apakah ada pola pendekatan yang dirubah ke masyarakat untuk memahami COVID-19? Ya, pola pendekatannya tidak dirubah. Pola pendekatannya ditingkatkan mulai dari saat pertama kita terkonfirmasi positifnya sampai dengan saat ini sudah berjalan sekitar 4-5 bulan ya, kita sudah berjalan. Dari step ke step ini kita menjalaninya. Kemudian yang sekarang yang harus lebih ditingkatkan adalah seperti kemarin saya bercoba untuk bisa memberikan pemahaman. Jadi seluruh elemen masyarakat tolong kita memberikan andil, teman-teman wartawan memberikan andil. Kita di gugus tugas salah satu yang kami lakukan adalah kalau sebelumnya kita cuci tangan, pakai masker, jaga daya tahan tubuh. Kemarin beberapa hari yang lalu kami dari gugus tugas bukan merubah tetapi lebih meningkatkan. Kenapa harus pakai masker? Apa dasar ilmiahnya yang sederhana? Kenapa harus pakai cuci tangan pakai sabun? Kenapa tidak pakai yang lain harus pakai sabun? Ini kemarin saya sudah utarakan, tetapi sedikit lagi saya ungkap kembali. Kenapa harus pakai sabun? Ini saya ulangi lagi ya, mudah-mudahan tidak bosan dan ini kita ulang-ulangi. Kenapa harus pakai sabun? Karena virus ini mempunyai kelemahan. Struktur daripada virus ini ada 3 lapisan. Lapisan yang pertama itu lapisan intinya, itu terdiri dari RNA. Kemudian lapisan berikutnya adalah lapisan protein, dan lapisan yang berikutnya adalah lapisan lemak. Itu secara sederhana ya, tetapi tidak sesederhana itu sebenarnya lapisannya. Tetapi supaya masyarakat tahu bahwa minimal ada 3 lapisan ini yang harus diketahui. Sabun, sampo, dan alat dan deterjen yang lainnya itu pelarut lemak. Sementara lapisan terluar daripada virus ini, mohon maaf ini agak teori sedikit ya. Lapisan terluar daripada virus ini adalah lemak. Dengan kita memakai sabun, dengan kita mandi pakai sampo atau deterjen yang lain, dengan merendam pakaian kita dengan deterjen, lapisan lemaknya ini hancur. Kalau lapisan lemaknya hancur, dia sudah tidak mempunyai daya lagi untuk menularkan kepada orang lain dan menularkan kepada kita. Dia sudah tidak punya kemampuan seperti itu. Makanya bukan dirubah, tetapi
kita lebih intenskan lagi. Masyarakat kita ajak, kenapa kok pakai sabun? Kenapa Pak kok cuci tangan? Karena dasar ilmiahnya sedikit supaya masyarakat mengerti, oh ini. Kemudian dengan seperti itu kita menyayangi diri kita sendiri. Kemudian kita menyayangi keluarga. Bisa saja seperti adik ini masih muda ya. Ini teman-teman wartawan masih muda semua. Setelah keluar dari sini, kita tidak tahu bahwa kita di jalan atau di tempat kerumunan atau di tempat-tempat umum yang lain, kita berhadapan atau tertular dengan virus ini, sehingga kita menjadi OTG. Virus ini kita bawa ke rumah, kita tidak ada reaksi apa-apa karena imun kita bagus. Virus ini kita bawa ke rumah, kemudian di rumah ada orang tua kita yang umurnya 50 tahun ke atas. Di rumah ada anak-anak kita yang 5 tahun ke bawah. Di rumah ada ibu hamil. Di rumah ada orang sakit. Semua itu berpotensi untuk kita tularkan kalau kita tidak melakukan protokol itu. Tapi kalau kita begitu masuk di rumah, bajunya sebelum menyentuh apa-apa, seluruh baju, seluruh ini kita buka, rendam. Begitu rendam, mati itu virusnya. Karena lapisan lemaknya itu hancur. Kemudian kita mandi dengan kepala, kita mandi dengan sabun, insya Allah sambil kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahwa keluarga kita dilindungi. Makanya tolong viralkan, tolong lewat teman-teman sekalian, sayangi diri, sayangi keluarga. Cukup ya? Satu lagi. Yang paling terakhir ini, banyak orang bertanya berapa hari ini kok pasien positif COVID tidak disebutkan kelurahannya, itu alasannya apa? Desa ya, oke. Ini memang waktu pertama-pertama kami ungkapkan kelurahan atau desa. Tetapi baik di rapat umum maupun di netizen-netizen yang lain, bahkan kepada keluarga-keluarga yang terdampak daripada corona ini, sering ada stigma. Ini yang teman-teman juga sebarkan kepada masyarakat, bahwa tolong hilangkan stigma. Karena virus ini tidak memandang usia, virus ini tidak memandang status sosial, virus ini tidak memandang tidak memandang pengetahuan, tidak memandang kekayaan, kemiskinan, tetapi dia akan kena kepada siapa saja. Tugas kita adalah untuk menjaga diri kita dan menjaga keluarga. Kenapa tidak diinikan lagi desa atau kelurahan? Ada stigma di masyarakat yang harus kita mulai pelan-pelan, kita harus mulai hapus, bahwa keluarga atau desa yang terkena corona itu sudah tidak mau lagi, sudah distigma oleh masyarakat bahwa itu daerah yang ya memang sih kita harus waspada. Tetapi kalau kita pahami cara penularannya seperti apa? Kasihan orang yang pergi belanja, kalau dari daerah, dari desa itu sudah tidak lagi dilayani. Padahal cara penularannya harus kita pahami. Cara penularannya itu melalui droplet, melalui percikan ludah, pada saat berbicara, pada saat bersin, pada saat batuk. Jika jaraknya 1 meter, kita akan terkena. Tapi kalau jaraknya seperti ini 5 meter begini, insya Allah tidak akan kena. Seperti itu. Jadi ini stigma. Saat ini kami hanya membacakan kecamatan untuk memudahkan tracking yang ada di lapangan supaya tidak ada stigma yang melekat di masyarakat. Kira-kira seperti itu. Bisa ya? Oke, tolong diluruskan ya, Andi. Tolong diluruskan di masyarakat bahwa ini jangan membuat stigma terhadap pasien-pasien yang terkonfirmasi positif. Tapi bukannya itu malah menjaga orang lain tidak terpapar di klaster itu, Pak? Memang semua tindakan itu ada plus minusnya.
Tetapi kalau kita paham seluruh pengambilan keputusan itu pasti ada plus minusnya. Mana yang lebih banyak plusnya, mana yang lebih banyak minusnya. Jadi kita mempertimbangkan untuk kita menggencarkan kepada masyarakat supaya mereka paham bahwa bagaimana untuk menghindari supaya tidak tertular bukan dengan stigma. Menghindari tidak tertular dengan memakai masker, dengan mencuci tangan, dengan memperkuat antibodi dengan makan makanan yang bergizi, olahraga setiap hari minimal 15 menit setiap hari, berjemur di antara jam 8 dan jam 9 pagi. Itu yang harus, dan jangan lupa senang. Senangnya itu bukan berarti, tapi membuat senang itu adalah menyelesaikan persoalan yang ada. Ya seperti itu. Jadi yang kita musuhi adalah penyakitnya, bukan orangnya. Ini stigma ini tolong dihapus. Dan kita akan tertular, kita tidak, insya Allah akan terlindungi apabila protokol kesehatan ini. Sekarang ini di era kehidupan, di era kebiasaan baru ini, orang menganggap new normal, new-nya tidak dipakai, tetapi normalnya yang diambil, sehingga dianggap sudah seperti biasa. Bukan seperti itu. 3 hari yang lalu sempat saya beritahu bahwa satu sisi kita sudah harus dengan kehidupan yang normal, ekonomi kita sudah harus jalan, pendidikan kita harus jalan, geliat ekonomi harus jalan, tetapi di satu sisi corona ini masih ada. Apa buktinya? Setiap hari masih ada kasus baru, dan setiap kali ada kasus baru berarti masih ada penularan. Ini yang harus kita tidak inginkan. Ekonomi kita akan kembali seperti dulu lagi. Kita akan lockdown, kita akan penutupan di mana-mana, kita akan tidak bisa kemana-mana lagi. Kebiasaan baru sekarang ini kita terima, tetapi kita harus benar-benar juga melaksanakan protokol kesehatan. Kalau tidak diminta-minta, kalau kasusnya melonjak dan sudah tidak bisa terkendali lagi, suatu saat kita, pemerintah atau ini pasti akan kembali untuk supaya kita aman lagi. Kita kan tidak mau seperti itu. Apa yang perlu kita lakukan? Saya tidak menggurui, saya tidak, ini kami dari gugus tugas tidak bosan-bosannya untuk melakukan hal ini. Dan tolong teman-teman dari awak media, tolong difilter mana informasi hoax, mana informasi yang bisa membantu masyarakat. Kami minta bantuan karena teman-teman yang punya kompetensi dan punya kemampuan di situ untuk menyaring bahwa ini berita hoax dan bahwa ini tolong diluruskan di masyarakat. Cukup ya? Oke, makasih. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Erni, kepada Ibu Nancy, utamanya kepada Bung Translator. Oh ya, tolong teman-teman sekalian untuk kalau ingin mengupdate data, kami punya website resmi yang ada di Dinas Kesehatan. Silakan di Kesprov ya, tolong kalau mau ingin update silakan di situ, itu situs resmi kami yang ada di Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.